dua pertanyaan ini. Satu, ya mana nubuatannya bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia? Yang kedua ya, Yesaya 53, di situ ia akan melihat keturunannya. Maka tolong tunjukkan sama saya istrinya Yesus siapa dan anak-anak Yesus mana serta namanya siapa saja. Silakan. Membahas sisi kekristenan ya. Jadi yang Kristen gak usah khawatir. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Nanti kita bermain bahasa Ibrani. Nanti kamu silahkan konsili dengan Nandar. Coba suruh cross check bener gak yang dijelaskan Joseph. Ya, saya kesini. Lihat teman-teman, kita langsung buka teks aslinya. Ini kan kedemenan Islam. Coba baca dong teks aslinya. Oke, kita baca di sini. Di sini dengan menggunakan kata zera. Zera di sini, hisit ini tidak bermakna tok, artinya keturunan secara biologis. Ya, ini tidak bermakna keturunan secara biologis. Kalau Anda baca di dalam Yesaya 57 ayat 3 sampai dengan 4 juga di situ menyebutkan zera. Kata zera di sini bukan berarti keturunan penyihir secara biologis, tapi keturunan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang secara rohani menjadi pengikut penyihir itu. Maka kata zera di sini ketika Yesus dikatakan maka ke segala keturunannya akan melihat banyak perbuatannya akan lanjut usia dan seterusnya yang kamu baca dalam Yesaya 53 ayat 10 itu bukan keturunan secara biologis seperti pemahaman kamu. Makanya stop mikirin Yesus itu kayak Muhammad, kerjaannya cuma memperbanyak keturunan. Setuju nggak teman-teman? Memperbanyak cabang, memperbanyak lobang. Tidak seperti itu kerjaan Yesus. Jangan samain kayak Muhammad. Oke, jadi pikirannya ini zera, seed ini bukan berarti hanya merujuk kepada keturunan biologis, tapi secara rohani. Di mana buktinya bahwa Yesus punya keturunan rohani? Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, sudah ada jawabannya. Gampang sekali. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, saya sudah jawab ya. Nih, nanti jangan bilang belum terjawab. Oke. Pertanyaan kedua, imamat tentang nubuatan tentang menggunakan darah manusia. Kita singkat aja, jangan terlalu vulgar, takut kena ban TikTok. Pakai dar manusia. Di dalam Imamat 17 ayat 11 kita baca di sini. Karena nyawa makhluk ada di dalam dar-darnya, dan aku telah memberikan dar itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena dar mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jederkon, sudah langsung terjawab. Jangan kamu pikir saya murtad itu hanya demi selangkangan seperti iming-iming Islam. Saya murtad karena saya tahu kebenaran. Kalau kamu mempermasalahkan kurban kami dengan darah, saya permasalahkan kurban kamu dengan gunting kuku, cukur rambut, bulu rambut. Sesuai dengan hadis Nabi kamu. Ajaran siapa? Kurban itu dengan gunting kuku, cukur bulu rambut, dan semacamnya. Oke. Dua pertanyaan saya jawab dalam kurun waktu hanya 3 menitan kurang. Oke, sekarang giliran saya bertanya, saya kembalikan kepada topik. Oke, saya kembalikan kepada topik tentang siapa yang disalibkan. Alkitab dengan jelas menyatakan, fakta sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Para penulis Alkitab, kalau kamu menolak orang-orang yang tidak bertemu langsung, saya bisa tampilkan datanya setelah ini kalau kamu minta ya. Petrus, murid yang dikasihi dan murid yang dipilihnya sebagai pemimpin gereja, menyatakan Yesus disalib. Paulus berguru kepada Petrus dan Petrus mengkonfirmasi keberadaannya dalam 2 Petrus 3 ayat 15, mengkonfirmasi Yesus disalib. Yakobus, saudara dari beda ibu dengan Tuhan Yesus, mengkonfirmasi Yesus disalib. Yohanes, murid yang dikasihinya, satu-satunya murid dari ke-11 murid yang hadir di bawah kaki salib, menyaksikan Yesus sendiri yang disalibkan. Semua murid berani, bersedia, kehilangan nyawa karena memberitakan tentang salib. Anda tidak mau berbohong demi kebenaran. Setuju nggak? Dalam iman, orang yang berani berkorban artinya tahu upahnya. Karena sesuai dengan Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Para rasul tidak ada yang hidupnya seenak Muhammad. Cuman modal minta langsung turun ayat, turun celana. Mereka semua meninggalkan semua privilege. Petrus dipanggil untuk melayani, menjadi penjala manusia. Paulus mempunyai pedang, disuruh untuk meninggalkan pedangnya, melayani Allah dan mengalami penderitaan. Semua murid mengalami penderitaan, tidak ada yang mengalami privilege. Artinya yang mereka bela adalah kebenaran.
Karena sekali lagi sesuai logika Yusuf PI dan Islam, Anda tidak mau mati hanya demi kesia-siaan dan kebohongan. Maka ketika para rasul memberitakan Yesus disalib dan nyawa mereka adalah taruhannya, saya sudah pastikan yang mereka katakan adalah fakta. Tinggal nanti kita bukakan ayat per ayat. Sekarang pertanyaan saya sekali lagi, 10 detik terakhir saya hanya kasih satu pertanyaan. 10. Siapakah menurut Islam yang disalibkan? Silahkan dijawab sesuai dengan tema. Saya minta Anda jawab pertanyaan saya yang sederhana tentang satu pertanyaan harus terjawab dengan sesuai data Al-Quran. Silahkan. Silahkan ya diterima undangannya. Oke ya teman-teman, kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Joseph. Kalau Joseph menjawab 2 pertanyaan dalam 3 menit katanya ya. Terus Joseph mempertanyakan siapakah yang diserupakan? Ya, dalam Al-Quran harus ada ayatnya. Maka saya kagak sampai 1 menit menjawabnya. Nih ya, Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Ya, Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa athi'un. Apa yang dikatakan di sini? Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan." Jadi Sep ya, Al-Quran kami menjawab Nabi Isa sendiri yang memberikan kesaksian, yang menjelaskan di dalam turun 2 kali nanti gitu ya. Nah gitu. Jadi di sini ayatnya dengan siapa dia diserupakan ya. Nanti Nabi Isa sendiri nih yang menjelaskan sebagian apa yang kamu perselisihkan. Oke? Jelas? Jadi tidak menyebutkan nama. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 tidak menyebutkan nama. Kenapa? Kalau disebutkan nama ya nggak perlu lagi turun Nabi Isa. Udah ketahuan dengan siapa dia diserupakan. Kan kayak gitu. Tapi ini belum tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus Nabi Isa turun kedua kalinya untuk menjelaskan dengan siapa dia diserupakan dan terus bagaimana kronologinya di abad pertama itu. Gitu ya. Tuh, agak sampai 1 menit saya jawabnya. Berkaitan tentang Joseph ya. Ya saya 53. Kau perlu belajar lagi deh kayaknya ya. Iya, kosakata zera ya. Kamu tahu nggak zera itu apa? Di bahasa Ibrani, zera. Ini Sep, zera itu tanya aja orang-orang Yahudi sperma. Ya, sperma, zera, gitu. Makanya diterjemahkan keturunanmu. Keturunannya benih ya, benih bukan keturunan rohani. Kau jangan ngeles di situ ya. Di sini benih, kau paham kan? Benih, makanya aku bilang jahera. Kosakata Ibrani yaitu sperma, jemahnya ya. Makanya di sini diterjemahkan keturunannya atau benih gitu. Bukan keturunan rohani. Nggak bisa kau kibulin aku. Silakan kau bantah itu ya. Kalau ya saya 53 untuk Yesus, mana bantahannya? Kayak gitu. Di situ tertulis ya, tercatat bahwa ya Yesus akan melihat keturunannya. Pasti itu. Pasti sesuai bahasa teks aslinya. Terus juga ya teman-teman semuanya tentang masalah Imamat 11 nomor 7. Inilah ajaran Kristen dusta dalam segala hal ya. Nih teman-teman ya,
Saya tidak meminta masalah larangan makan darah, enggak. Yang saya minta itu ya teman-teman, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu Joseph membawakan larangan makan darah. Apa nyambungnya coba? Itu larangan makan darah ya. Nih, perikopnya kau baca. Kan biasanya kalian tuh ya, kalian. Nih. Imamat 11, Imamat 11 atau Imamat berapa di bawah Joseph tadi? Imamat 7. Imamat berapa tadi? Lupa aku. Sep, Imamat berapa, Sep? Baik. Korban penebus salah. Oke, imamat berapa saya lupa, teman-teman. Imamat berapa dia bawa tadi? Yang katanya di dalam dirinya ada makhluk gitu. Ya, oke. Biar dulu dah. Nanti akan saya bahas ini ya. Gak apa-apa, gak sempat. Dia nggak mau kasih waktu. Oh, imamat 17, baik. Silakan di mute ya. Beginilah Islam ya, kalau orang lagi menjelaskan makanya catat. Iqra itu jangan cuma dibaca tapi dicatat. Anda mau membantah data saya tapi Anda sendiri nggak tahu datanya yang mana. Jadi apa yang Anda bantah? Oh ini Joseph ini membohong. Apa yang membohong? Kamu aja nggak tahu saya ngomong yang mana. Nah yang membohong itu kamu. Bener kok. Nah, beruntung ini adalah malam di mana Yusuf PI mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan Islam, ya. Dia nggak tahu imamat berapa, tapi dia mengatakan saya pembohong. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi kalau berbicara mengenai tentang penyaliban, tadi Yusuf PI menjawab, saya langsung bantah. Az-Zukhruf ayat 63 katanya Isa akan turun. Jadi Allah sengaja nggak kasih tahu siapa yang disalibkan supaya nanti Isa turun kasih tahu namanya. Woi. Surah Hud ayat pertama dalam Al-Quran, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabah. Sungguh ayat-ayat yang diturunkan dari Al-Quran itu memberikan penjelasan terperinci. Harus nambahin Isa juga supaya menjelaskan. Jadi tugas Isa turun nanti. Woi, kumpul. Saya mau kasih tahu. Kamu penasaran kan? 2000 tahun Allah itu nutup-nutupin. Kayak gitu ya Isanya. Wah terlalu banyak drama sinetron. Ini ada part-partnya, part kesekian gitu ya. Oh sinetron ini nyontek Islam ternyata. Begini ya, saya nggak mau terima jawaban itu, nggak masuk akal. Saya minta hadis. Karena kamu nggak bisa nyebutin ayat Al-Quran. Hadis lah paling nggak. Ada nggak di dalam hadis? Nabi Isa turun kasih tahu yang disalibkan siapa? Nggak ada, ini cuma asumsi kamu. Cocokologi. Jelas ditanya siapa kok. Bilang aja nggak ada, sudah selesai supaya kita sudah tahu kesimpulannya Al-Quran bukan kitab suci. Oke, kamu mempertanyakan dengan tadi keturunan secara rohani, kamu bilang katanya itu sperma. Kamu tuh bisa bahasa Inggris gak sih? Itu ya makanya saya bilang buang pikiran Muhammad itu. Ya coba kamu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungilah aku dari godaan setan terkutuk. Yaitu bawaannya pengen keluar. Keluar mana lihat. Ini ya. Nih lihat. Ini zerah teman-teman. Zera. Ini nggak cuma tema. Kamu bayangin deh bahasa Inggris. Yielding seed and fruit. Masa buah ini bisa mekar karena air mani? Jangan kamu samakan kayak Al-Quranmu lah. Air mani itu keluar dari tulang sumsum. Ini bukan berarti hanya sperma, artinya banyak arti kan. Ustadz juga mengerti bahasa Arab itu dari rumpun Semit kuno. Satu kata itu bermakna artinya. Maka ketika tadi saya tunjukkan Zera itu bukan hanya keturunan biologis, yaitu disebut dengan anak-anak Allah, kamu terima. Ketika seorang guru menyebut anak-anakku yang kukasihi, apakah berarti gurunya itu punya anak sebanyak sekelas itu? Jadi tolonglah ya, Muhammad gak usah dibawa-bawa dalam diskusi kita. Memang beliau itu suka sekali memperbanyak keturunan. Ya, saya sudah jawab. Oke, sekarang kamu tadi mau mempermasalahkan ini tentang larangan makan darah. Yang dipermasalahkan sama kamu kan tentang kamu bertanya, adakah dalam perjanjian lama bahwa membebaskan, menebuskan dosa itu pakai darah? Kamu baca nggak baik-baik di sini? Islam itu suka aneh. Mereka mengutip ayat kita sembarangan kita terima. Tapi ketika kita memakai cara yang sama, kutip ayat yang cuman satu ayat kita potong, mereka nggak suka. Mereka suruh kita baca perikop. Ini dunia kebalik Islam.
Kami lebih tahu daripada Anda. Nanti kalau saya pakai cara yang sama, nanti MUI ngamuk-ngamuk bilangnya Joseph itu mempreteli Al-Quran. Ini yang kamu mempermasalahkan, silahkan saya bacakan ulang. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku perhatikan telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena dar-dar mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Sudah, saya ulangi ya di situ. Oke, nanti perjanjian lama ayat-ayatnya tentang pengorbanan, tentang pertumpahan darah untuk pembebasan nyawa, pembebasan dari dosa nanti saya akan tampilkan. Oke, sekarang saya ulangi lagi 10 detik terakhir seperti biasa. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Tidak terjawab. Siapa yang disalibkan? Jangan pakai asumsi. Jangan pakai, dalam Az-Zukhruf ayat 63 nanti Isa, kalau kamu saya tantang baca asbabun nuzulnya, berani nggak? Itu tidak berbicara nantinya Isa akan ngomongin tentang siapa yang disalibkan. Tidak ada. Kalau teman-teman Islam mau jujur sesuai dengan hadis, Isa itu turun hanya untuk membun-bun babi, jadi tukang jagal. Jadi tukang gergaji bangunan, ngancurin salib. Ya, jadi saya minta sekali lagi 10 detik terakhir saya ulangi pertanyaan saya, siapa yang disalibkan sesuai data Al-Quran? Saya minta karena temanya tentang Alkitab dan Al-Quran. Oke. Inilah ya Joseph, teman-teman ya. Supaya mempermalukan dirinya malam ini. Itulah ya. Bukan mempermalukan saya ya, karena ya kitab kau itu di dalam otakku gitu. Ku tahu kau itu menipu gitu. Makanya ku langsung bukakan aja ya nih ya ayatnya. Ya. Di sini ya teman-teman, kalau kita kan nanti baca ke tengah langsung comot-comot ayat katanya. Baca satu skop. Oke, kita baca satu skop ya. Judulnya apa teman-teman? Larangan tentang makan ya, makan darah atau bangkai. Yang saya tanyakan tadi apa? Di mana nubuatan ada ajaran para nabi menebus dosa pakai darah manusia. Lalu apa hubungannya dengan ini coba? Nyambung gak teman-teman dengan pertanyaan saya? Nyambung gak? Dia kasih ayat ini, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu dia tunjukkan kepada kita larangan makan darah. Nyambung gak? Aduh, coba kau pahami, Sep. Ya, pertanyaanku itu ya. Pahami nabi mana ya yang mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Bukan kau tunjukkan kepada kami larangan makan darah. Nggak nyambung. Aduh. Kita bahas masalah manusia, Josephnya malah bahas masalah makanan gitu. Kan nggak nyambung, udah di situnya ya. Itu yang mempermalukan diri sendiri, Sep ya. Perlu kau catat itu gitu. Yang ku minta sekali lagi, di mana dalilnya ya bahwa para nabi terdahulu mengajarkan menebus dosa, menumbalkan manusia, menebus dosa memakai darah manusia, bukan larangan makan darah yang saya minta. Kayak gimana sih? Di situ aja udah nggak nyambung. Terus masalah tentang Az-Zukhruf 63. Lalu kau meminta dari hadis dah. Lah, aku langsung bawa ayatnya dari Al-Quran. Nampak kau bisa baca. Kan kayak gitu ya. Lalu aku membacakan Quran surah Az-Zukhruf 63 tadi, apakah enggak menjawab gitu? Padahal kan ayat Al-Quran yang menjawab sesuai kehendakmu dari Al-Quran. Nah, di situ di dalam Al-Quran dijelaskan di Az-Zukhruf 63, Nabi Isa akan datang turun kedua kalinya. Beliau akan menjelaskan kepada siapa beliau diserupakan. Aku tahu kamu mau menggiring kemana, udah tahu. Nanti kalau aku pakai hadis larinya ke sini. Udah tahu lebih pengalamanku, Sep ya.
Aku lebih pengalaman tentang membahas itu ya, makanya aku nggak mau repot membahas tentang masalah itu. Makanya ku bawakan saja Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan gitu. Jadi nggak perlu kita repot-repot mau nyari atau lagi pula ya teman-teman semuanya ya, tidak hal yang fundamental juga gitu ya di dalam agama Islam. Waktu ayat itu turun, nggak ada tuh sahabat Nabi kita mempertanyakan, "Hai Nabi, dengan siapa Nabi Isa diserupakan?" Nggak ada sahabat Nabi menanya. Karena nggak penting gitu. Andai pun ada pertanyaan itu di zaman dulu, pasti dijawab Nabi ya teman-teman melalui hadisnya. Tapi nggak ada para sahabat mempertanyakan hal itu. Karena apa? Karena kagak penting. Gitu, kagak penting ya teman-teman semuanya. Jadi begitu Sep. Ya coba perhatikan ya. Kamu mengatakan aku tidak memperhatikan jawabanmu. Sekarang kamu yang tidak memperhatikan pertanyaanku. Bikin malu. Sekali lagi aku mau tanya ya sama kamu. Kuulangi lagi pertanyaannya. Di manakah nubuatan para nabi terdahulu ya menebus dosa memakai tumbal darah manusia? Itu dulu ya. Itu dulu. Berkaitan tentang masalah Yesaya 53 Zerah tadi ya. Mana bantahannya? Kamu menunjukkan di situ seperti kata Zerah tadi kamu pakai ke kalimat yang lain kata kamu kan. Tapi kalau ini kita lihat di situ terjemahnya adalah benih. Artinya apa di situ? Hal pokok kandung yang terdapat di dalamnya, Sep. Ya, anak kandung. Aduh, ampun. Oke, silakan di mute. Oke, sekarang giliran saya. Masih bahas Jagi, Sid. Sid di situ artinya apa? Ustadz Yusuf PI belajar bahasa Inggris. Punya donatur suruh sekolahin ke bahasa Inggris ke Kampung Pare, Kampung Inggris Pare, ya. Tetapi itu bolak-balik saya sudah tunjukkan. Jadi saya tadi sudah bilang, dengerin. Bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa selain daripada bahasa kita, itu punya banyak makna. Ya, satu kata punya banyak makna, pahami. Maka ketika dikatakan zerah dalam bahasa Ibrani, kalau dalam konteks itu dikatakan keturunan, itu bukan hanya bermakna secara biologis, itu kata kiasan bermakna anak rohani, keturunan rohani. Sesuai dengan Kejadian ketika digunakan kata zerah yang tadi saya tampilkan. Kata zerah digunakan dalam kitab Kejadian berkenaan mengenai benih-benih yang muncul. Itu bukan air mani, bukan anak kandung. Jadi sesuai dengan konteksnya, itu kiasan yang nanti digenapi dalam Yohanes 1 ayat 12. Bahwa orang-orang yang percaya diberinya kuasa sehingga menjadi anak-anak Allah, ya kan? Kenapa Islam gak mau bahas ini? Karena mereka cemburu, mereka adalah hamba Allah. Padahal kalau dalam Alkitab hamba itu adalah budak. Dosa, tapi gak apa-apa. Gini, balik lagi Ustadz. Imamat 17 ayat 11, Ustadz permasalahkan mengenai bahwa itu adalah larangan makan darah. Betul. Ustadz tahu nggak kenapa nggak boleh makan darah? Karena tadi sudah dijelaskan di ayat 11. Darah itu lambang penebusan, pemurnian dosa, dipersembahkan ke atas mezbah. Itu sudah menjadi bayang-bayang. Makanya kalau Ustadz tanya, tidak ada nubuatan yang spesifik. Kenapa? Karena ini bukan pikiran Islam, apa-apa harus instan. Kamu aja ditanya mengenai yang permasalahan sepele aja nggak ada. Padahal jawabannya jelas. Jangan geleng-geleng kepala. Lihat. Nih, kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mampu menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi alasan kenapa bangsa Israel tidak boleh makan darah, karena darah itu melambangkan penyucian. Sama seperti kalau kamu baca di dalam Injil Matius, di mana Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah yang kutumpahkan bagimu dan bagi banyak orang. Maka kita memakan tubuh dan darah Kristus dalam rupa hosti dan anggur. Itulah penyempurnaannya. Maka di dalam imamat kenapa dilarang? Karena imamat ini berkenaan sebelum kedatangan Mesias. Itu menjadi satu-satunya keselamatan mereka. Oke, paham? Ya, maka ketika kamu berbicara mengenai nubuatan, tadi sudah digenapi di dalam Ibrani 10 ayat 1 bahwa Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah dalam Injil Yohanes oleh
Rasul Yohanes, inilah anak domba Allah. Yesus dikatakan sebagai anak domba. Kenapa? Karena Yesus adalah sesuai dengan nubuatan dalam kitab para nabi. Seperti dalam Yesaya kan, betul? Seperti anak domba yang digiring kepada tempat penyiksaan dan tidak membuka mulutnya. Yesus dikatakan sebagai anak domba. Maka Yesus itu dikatakan sebagai anak domba bukan berarti dia hewan. Itu kata kiasan juga, jangan sampai salah ya Islam ya. Oke. Selanjutnya saya bahas mengenai katanya Ustadz Yusuf PI, para sahabat itu tidak pernah bertanya mengenai penyaliban ya. Yang gimana mau nanya, orang nggak boleh menanya kok sama Allah katanya. Islam yang ada di sana, kamu percaya nggak kenapa para sahabat Nabi nggak pernah bertanya-tanya? Lihat Al-Maidah 101 Ustadz baca, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan kamu. Nyusahin katanya kalau nanya, nyusahin kalau tanya. Al-Maidah 101 katanya. Jadi kenapa nggak ada yang nanya tentang penyaliban? Karena kata Allah dilarang bertanya. Tuh. Ya, kemudian saya balik lagi. Kalau Anda ngotot dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-63, nanti kamu jawab ya itu kenapa nggak boleh bertanya. Ya, ternyata bikin susah. Nggak mau, bukannya nggak ada yang nanya, tapi dilarang ya, pada takut. Oke, kamu baca di sini. Tidak ada satupun ya yang akan menjelaskan sesuai dengan tafsir atau asbabun nuzul apa yang diselisihkan. Apakah penyaliban? Enggak. Ini ajaran-ajaran. Sekarang, kalau memang Nabi Isa menjelaskan, kenapa dalam surah Hud ayat pertama dikatakan Al-Quran itu ayat yang telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, Ustadz? Jawab. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai kitab sempurna? Karena dia menjelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ternyata Allah butuh bantuan Isa sebagai sekretaris pribadi untuk menjelaskan lagi. Maka sesuai dengan klaim Allah, 5 detik terakhir saya ulangi pertanyaan saya sesuai dengan klaimnya. Siapa yang disalibkan menurut Al-Quran? Silakan dijawab. Penasaran dia, kata Quran katanya. Baik Joseph, aku akan bawakan dulu ya Quran aku ya. Ini kan yang Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Tuh, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Kagak ada kan di sini inilah ayat-ayatnya yang diturunkan sesuai kehendak Joseph. Gak ada ya. Katanya kan merincikan Al-Quran itu. Al-Quran tidak merincikan yang kamu mau, bukan. Ya, Al-Quran itu bukan yang seperti kamu mau. Bukan, Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merincikan yang kamu mau, bukan. Contoh apa saja yang dirincikan ya tentang masalah hukum waris dan hukum nikah. Nah, coba kalau kita melihat ya teman-teman, Allah merincikan di dalam Quran surah An-Nisa tentang masalah hukum warisan di ayat 11 sampai 12 nih ya. Sabar. Ya. Tuh. Dirincikan Allah di sini ya. Siapa saja, berapa bagiannya, terperinci semuanya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Itu yang dirincikan maksudnya. Hukum-hukum yang seperti itu langsung dirincikan Allah ya, dan tidak ada sedikit pun yang salah gitu. Gak ada. Coba di kitab kau tebalnya aja banyak kan kayak gitu ya. Tapi masalah hukum waris kagak ada. Aduh. Coba ya, yang dimaksud terperinci itu ya merincikan masalah hukum waris ya, mengatur tata cara nikah kan kayak gitu. Itu rinciannya, bukan merincikan kehendakmu, bukan.
Gitu Sep. Ya, kamu perlu tahu gitu. Apa maksudnya ayat itu? Terus di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tadi. Ya, aku nggak akan merubah jawabanku Sep. Ya, karena itulah Al-Quran. Aku jawab seadanya aja, sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran aku. Nggak mau aku mengada-ada gitu. Ya, silakan ya. Kamu kalau mau tunggu Nabi Isa turun kedua kalinya, silakan ya. Gitu aja. Karena aku jawab pakai data dan pakai terjemah. Kalaupun ya mau ambil tafsirnya juga boleh, silakan gitu. Ya, silakan. Terus berkaitan tentang masalah jawaban Joseph tadi ya teman-teman semuanya, tentang masalah nih di kekristenannya. Teman-teman semuanya, ada nggak jawaban Joseph tadi nyambung tentang masalah larangan makan darah dengan korban penebus dosa pakai darah manusia? Di mana mau berusaha disambung-sambungkan tapi kagak mau nyambung gitu loh. Iya, yang kita cari itu ya di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Jangan kau menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung gitu. Kalau masalah larangan makan darah, oke lah. Aku tidak meminta masalah larangan makan darah, Sep. Gak. Yang aku minta sama kamu itu nubuatan menebus dosa pakai darah manusia, bukan larangan makan darah. Gak nyambung gitu. Mana sih? Iya teman-teman. Aduh. Saya ya teman-teman semuanya di awal cuma punya 2 pertanyaan. Satu, di mana nubuatannya bahwa penyalipan itu telah dinubuatkan di zaman dahulu, para nabi terdahulu. Ya, kan kayak gitu. Nabi mana yang menubuatkan nanti Tuhan akan turun menebus dosa memakai darah manusia? Itu nabi mana? Di kitab apa gitu loh. Ya, jangan kau sodorkan ke aku larangan makan darah. Nggak nyambung. Bukan makanan yang kita bahas, bukan makanan yang kita bahas ya. Jadi seperti itu. Aku masih menunggu nih ya, masih stuck jawabanku di situ ya, masih menunggu jawaban kamu. Apakah ada ayat lain? Silakan. Oke, silakan di-mute Ustadz. Ini dari tadi bilang saya nggak nyambung ya, nggak nyambung saya atau kamu. Bilang aja kamu nggak ngerti gitu loh, ya. Saya sudah jelaskan, balik lagi saya jelaskan. Saya masih tetap pakai yang sama. Nggak seperti Yusuf, dari tadi saya bahas ayat-ayatnya langsung kabur. Nggak berani lagi bahas ayat itu, ya. Tentang sahabat Nabi nggak bertanya, dia nggak berani kan bahas Al-Maidah 101 karena memang dilarang untuk bertanya. Tentang surah Al-Zukhruf ayat 63 kamu sambungkan dengan hukum waris. Apa hubungannya? Oh ternyata Islam itu Al-Quran itu ujung-ujungnya duit UUD ya. Jadi yang ngebahasnya hal-hal yang berkaitan dengan harta, duit, kalau nggak duit ya selangkangan. Padahal itu fundamental. Kenapa? Karena mengklaim dirinya sebagai penyempurna. Yang namanya sempurna, Ustadz Yusuf PI, buka KBBI, sempurna itu tidak ada yang miss, tidak ada yang bolong-bolong, semua rapih, utuh. Paham nggak? Kamu tanya sama profesor manapun, sempurna itu artinya tidak ada yang miss. Kenapa di bagian itu jadi miss? Siapa yang nggak nyambung sekarang? Kok dibilang terperinci, tapi terperinci? Yang namanya terperinci itu ya detail. Mau bagaimanapun orang cari, hal kecil apapun pasti ketemu. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 2 kan. Dalilnya nanti saya bukakan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang yang ragu-ragu itu Islam yang sekarang bingung dengan siapa yang disalibkan. Kainama mengatakan Yehohanan, Ipung mengatakan Simon dari Kirene, Don Ditan mengatakan yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, murid Yesus. Jadi siapa yang bingung? Oke, balik lagi Imamat 17. Kamu baca baik-baik. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Perhatikan, ini nubuatan. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena Dardar mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Perhatikan di sini. Ini kalau kamu baca betul perikopnya tentang larangan memakan dardar dan bangkai. Yang saya sudah jelaskan tadi, orang Yahudi dilarang makan dardar karena darah ini melambangkan kehidupan atau nefes. Maka ketika di dalam perjanjian lama, perhatikan, simak baik-baik, mereka mengorbankan berulang-ulang korban yang sama tentang hewan, dan itu tidak mampu menyempurnakan hukum mereka. Maka di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan apa? Dikatakan
Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka, karena dengan cara itu mereka terus berulang. Tetapi kurban Yesus, ya perhatikan, tetapi kurban Yesus, perhatikan, mengutip di dalam Mazmur 40 ayat 7 sampai 9, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Ini mengutip perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 7. Perhatikan, ketika Yesus datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat, perhatikan kata Yesus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ini menggenapi Mazmur 40 ayat 97 untuk melengkapi Imamat 17 ayat 11 yang menyatakan bahwa darah itu mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Anda tidak paham, karena di dalam Islam penebusan dosa tidak menggunakan darah, tapi pakai apa? Pakai batu hajar aswad. Nggak bakalan nyambung. Makanya Anda mengatakan Anda keturunan Abrahamik, Anda keturunan Ismail, tapi Anda tidak mengikuti praktik perjanjian lama, menebus dosa dengan darah, tapi Anda ganti dengan batu. Makanya nggak paham. Kalau Anda paham hukum Taurat, Anda boleh tanya sama orang Yahudi. Hukum Taurat itu melarang, kenapa? Karena darah itu lambang penyucian dosa, bukan batu. Itu yang Anda tidak paham, makanya Anda tinggalkan Islam, Anda belajar tentang kebenaran dari mulai Judaism sampai dengan Anda menemukan kekristenan adalah penyempurnaan dari Judaism. Itulah anak-anak rohani, keturunan yang lanjut. Yang dimaksud dalam Yesaya 53 ayat 10 adalah kami yang percaya dan menjadi anak-anak Allah. Sekarang, saya bantah lagi Al-Quran. Kamu perhatikan di dalam tadi jawabannya Yusuf PI. Kamu katakan katanya hukum waris Islam sudah lengkap. Kalau hukum waris Islam sudah lengkap, Indonesia harusnya nggak pakai hukum Belanda, warisan Belanda penjajah. Kamu tanya sama hakim-hakim. Saya tanya sama orang-orang Islam yang sudah merasakan bagaimana pembagian hak waris. Apakah hanya tok pakai hukum Islam? Tidak. Diatur dalam KUHP Perdata itu nggak cuma hukum waris Islam loh. Kamu jangan malu-maluin, ada teman-teman yang backgroundnya hukum mungkin lebih paham ya. Lagi apa hubungannya diskusi kita dengan hukum waris dan kawin? Sudah, jangan poligami mulu pemikirannya. Oke, kita lanjut lagi. Saya tanya sama kamu, sesuai dengan surah Hud ayat pertama, di sini terperinci, rapi. Allah Maha teliti. Kalau Allah Maha teliti, siapa yang disalibkan? Saya tetap konsisten loh dengan pertanyaan saya karena tidak menjawab. Siapa yang disalibkan? Saya nanya sama Al-Quran. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan perkataan Isa. Silahkan dijawab. Sep, kamu kena pelanggaran nggak? Coba cek. Enggak kayaknya. Enggak sih kayaknya enggak. Enggak ya? Kenapa emang di Ustadz ada pelanggaran? Iya, ada peringatannya kamu pelanggaran. Hah? Di saya nggak ada sih.